memberikan waktunya kepada kami untuk hadir pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini saya akan berkatekese remaja tentang sakramen baptis. Nah, di sini sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Pasti kalian di sini semua pas baptisnya itu waktu bayi ataupun baptis dewasa? Bayi. Oke. Di sini saya akan memaparkan materi sakramen baptis. Nah, teman-teman, dalam gereja Katolik itu sakramen itu memiliki 7 sakramen. Pasti teman-teman tahu semua. Sakramen baptis, sakramen Ekaristi yaitu penguatan krisma, sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, ketujuh sakramen ini merupakan kehidupan jasmani yang terdiri dari 7 tahapan tersebut, yang terdiri dari 7 sakramen tadi. Nah, teman-teman, jadi sakramen baptis ini adalah sakramen yang pertama kali diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Jadi kita itu sebelum menerima ajaran Katolik yang lebih lanjut, kita diberi waktu bayi, kan kita nggak ngerti kan dibaptis waktu bayi, nggak diingatkan. Jadi kita tuh kadang baptis dewasa itu diberi namanya katekumen, itu tentang ajaran-ajaran yang memberikan ajaran tentang pengertian sakramen yang akan kita terima. Nah, sakramen pertama yaitu inisiasi Katolik. Nah, teman-teman, inisiasi adalah penerimaan seorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu, yaitu menjadi anggota Kristus. Baik, di sini dalam kamus bahasa Indonesia, sakramen yaitu berarti sumpah yang diikrarkan dalam agama Kristen melalui upacara peribadatan. Nah, dalam kamus Latin Indonesianya, kata sakramen yang berarti berasal dari kata kerja, yaitu bahasa Latin sakare, yaitu menguduskan. Baptis juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang berarti menenggelamkan. Baptisan ini dikenal sebagai sakramen inisiasi Kristus yang melambangkan pembersihan dosa. Jadi sebelum kita menerima sakramen-sakramen lainnya, kita terlebih dahulu menerima sakramen pembaptisan. Yang selanjutnya, sakramen baptis ini merupakan sakramen yang memberi rahmat pengudusan kepada kita untuk membawa kehidupan yang baru. Jadi jiwa kehidupan kita yang baru untuk menjadikan kita anak-anak Allah dan mewarisi kerajaan surga. Nah, sakramen baptis merupakan fondasi dan pintu utama kita masuk ke dalam ajaran Katolik, yaitu lambang dalam sakramen pembaptisan ini yaitu air, dan dalam sabda Allah yang setelah dibaptis kita dapat menerima sakramen-sakramen lain. Jadi teman-teman, setelah kita menerima sakramen baptis, baru kita akan menerima sakramen yang terutama untuk anak muda itu, yaitu sakramen krisma. Jadi di sini saya bertanya, apakah teman-teman di sini sudah ada yang krisma? Saya belum. Ya, termasuk saya juga belum ya. Jadi teman-teman, dengan dibaptis kita digabungkan dengan kematian Kristus, yang artinya mati terhadap dosa untuk dibangkitkan bersama Kristus, yang diperoleh rahmat yang mengalirkan dari misteri Paskah Kristus, yaitu sengsaranya, wafat dan kebangkitan, kenaikannya ke surga.
Baik teman-teman, untuk pendalaman materi kita lebih lanjut, jadi kita bisa baca teks Injil Matius, dapat kita baca dalam kitab suci di Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Bisa teman-teman buka. Di sini dapat dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptisnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya ia mengendapan kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati yang turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, "Inilah aku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, teman-teman, untuk mendalami isi dari bacaan kitab suci ini, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa makna dari isi bacaan kitab suci tersebut? Jadi teman-teman, makna dari bacaan Injil tadi, pembaptisan Yesus, yaitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari pembaptisan Yesus, ialah penegasan dan perutusannya dari Bapanya. Sejak itu Yesus mulai melaksanakan tugas perutusannya, mewartakan kabar gembira, mengajarkan, menyembuhkan, mengampuni, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi teman-teman, tugas kita setelah kita dibaptis, kita diberikan rahmat pengudusan dalam sakramen pembaptisan. Jadi kita bisa mewartakan kabar sukacita tentang Yesus, untuk seperti apa yang dikatakan dalam kitab suci tadi, kita melaksanakan tugas, yaitu mewartakan kabar dan kerajaan surga. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu, kejadian apa saja yang terjadi setelah Yohanes membaptis Yesus? Nah, tadi teman-teman dapat mendengar pada saat sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, "Inilah aku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, di situ Yohanes berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang kuhendaki." Dan Yesus menjawab, "Biarlah itu terjadi, karena demikian sepatutnya menggunakan kehendak Allah." Jadi teman-teman, untuk perikop Injil kita hari ini yang tadi saya bacakan, kita telah mendengar kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda bahwa ia adalah anak Allah. Dia juga dibaptis oleh seorang manusia biasa, dibaptis oleh Yohanes. Nah, di sini makna dari pembaptisan Yesus itu sendiri yaitu penegasan dan perutusan dari Bapanya, yaitu Allah. Sejak itu Yesus mulai melaksanakan tugas perutusannya, seperti mewartakan kabar gembira, mengajar, menyembuhkan, mengampuni, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, Yesus juga diutus untuk mewartakan kabar gembira orang-orang yang tertindas. Maka dari situ Yesus juga bisa melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh Allah itu sendiri untuk menyelamatkan kita manusia yang penuh dosa. Nah, selanjutnya yaitu makna Yesus ditenggelamkan ke dalam air, yaitu dengan rela Yesus mau merendahkan diri, sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Yesus juga akan menderita secara jasmani, rohani, dan mental.
Jadi Yesus ini menderita itu sama seperti kita, sama seperti manusia, yaitu menderita secara jasmani, rohani, dan mental. Ketika ia mengalami penderitaan dan dalam sengsara dan wafatnya di salib, sebagaimana mestinya kita juga menderita dan mengamalkan salib kita, yaitu mewartakan dan mengikuti kabar sukacitanya untuk memberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi teman-teman, untuk rencana tindak lanjutnya di sini saya mengajak teman-teman OMK sekalian untuk menghayati tuntutan pembaptisan. Jadi kita sudah dibaptis, kita bisa mewartakan sukacita kabar gembira kerajaan surga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sendiri. Nah, kita bisa menjadi OMK yang terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita yang sangat sulit. Contohnya tadi ke gereja kan, itu sangat sulit sekali. Jadi marilah kita jadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita sebagai gereja yang masa kini bukan masa depan. Untuk kata penutupnya, teman-teman muda sekalian, setelah kita berproses dalam belajar tentang apa itu sakramen baptis, sekarang marilah kita lebih mendalami dan bisa memaknai apa itu sakramen baptis dan menjadi salah satu sarana bagi kita untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan surga di tengah-tengah masyarakat. Jadi sakramen baptis juga sampai berhenti begitu. Jadi kita setelah dibaptis, kita tumbuh dewasa menerima sakramen-sakramen lainnya. Kita itu bisa memperoleh rahmat pengudusan dari Tuhan untuk mewartakan kabar gembiranya. Oleh karena itu, kita perbarui jiwa raga kita untuk semangat dalam mewartakan kerajaan surga dan mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.